Halo Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel. Kali ini admin akan mengulas tentang berita yang sudah banyak tersebar di kanal-kanal berita online dan fanspage berita tentang militer. Bahwasanya ada lagi sebuah info berita tentang militer Indonesia yang berminat untuk mengakuisisi frigate bekas pakai milik Angkatan Laut Jerman, yaitu frigate Bremen Class, yang dimana pihak Indonesia dalam program baru Kemenhan, yaitu Interim Readiness Frigate atau IRV, yang artinya untuk mengisi kekosongan di lini frigate. Besar kemungkinan upaya Kemenhan dilakukan untuk mengisi kekosongan kekuatan satuan kapal eskorta atau SATKOR. Pasalnya beberapa frigate Fanspik sudah dalam tingkat kesiapan tempur yang rendah. Bahkan sudah ada satu unit yang dipensiunkan. Sementara pengadaan 2 unit frigate Hyper Youthful Class realisasinya masih membutuhkan waktu yang lama, di mana hingga saat ini belum dilakukan kontrak efektif untuk program pembangunan frigate Hyper Youthful. Maka melihat konstelasi yang dinamis khususnya di Laut Cina Selatan, TNI AL perlu mendatangkan kapal perang bertonase besar dalam waktu relatif tidak lama. Jika merujuk ke hal tersebut, maka yang dimungkinkan adalah membeli frigate bekas pakai. Untuk mengakuisisi alutsista bekas pakai atau second, kita harus memperhatikan juga dari sisi plus minusnya alutsista tersebut. Dan berkaca dari pengalaman mendatangkan kapal perang bekas pakai di era Orde Baru, dimulai dari korvet Claude Jones, frigate Tribal Class, dan frigate Fanspik Class. Dilansir dari situs militer indomiliter.com, berikut ada beberapa hal yang bisa dirangkum bila kelak Bremen Class hadir sebagai arsenal satuan kapal eskorta atau SATKOR TNI Angkatan Laut. Yang pertama dilihat dari sisi keuntungannya. Sisi keuntungannya yang pertama adalah kualitas kapal. Sudah bukan rahasia umum bila kualitas konstruksi dan baja kapal buatan Jerman termasuk yang terbaik di dunia dan bukan kaleng-kaleng kongguan. Meski tidak terkait langsung bila membicarakan kemajuan teknologi perkapalan Turki dan Korea Selatan, maka kedua negara itu awalnya berguru dengan Jerman dan mendapatkan kemampuan lewat transfer of teknologi. Yang kedua, kapal perang unggulan Jerman dan NATO. Pada masanya di dekade 80 atau sampai dengan 90-an, Bremen Class adalah kapal kombatan NATO di garis depan. Karena predikat tersebut, maka beragam persenjataan dan sistem elektronik yang terpasang bukan KW-KW atau bukan kaleng-kalengan. Bila kelak Bremen Class hadir di Indonesia dalam kondisi full armamen, maka kapal perang ini bisa menjadi efek deteren di kawasan. Yang ketiga, implementasi cepat. Salah satu keunggulan dari pengadaan kapal perang bekas pakai adalah kecepatan dalam implementasi. Meski diperlukan program rekondisi sebelum dibawa ke Indonesia, namun diperkirakan itu tidak akan makan waktu yang lama, sepanjang kapal itu masih layak jalan. Yang keempat, sistem persenjataannya lengkap. Masih terkait poin nomor 2, hakikat dari kapal perang adalah sistem persenjataan yang melekat. Dan bila selama ini Indonesia terkesan kesulitan untuk melengkapi persenjataan di kapal perang barunya, yaitu frigate Marta Dinata Class, maka saat Bremen Class tiba, besar kemungkinan sebagian persenjataan yang ada ikut diboyong. Bahkan amunisi untuk cannon ataupun meriam bisa jadi akan diikutkan dalam paket yang dibawa ke Indonesia. Ini berkaca dari pengadaan korvet Warsching Class dari Jerman Timur pada waktu yang lalu. Yang kelima adalah biaya akuisisi. Bila dilepaskan dari biaya upgrade peralatan ataupun persenjataan dan pelantikan awak
atau pelatihan awak, maka selain implementasi cepat, biaya pengadaan kapal perang bekas tentu secara keseluruhan akan lebih murah. Dan sekarang dilihat dari sisi kerugiannya apabila Indonesia mengakuisisi si Bremen ini. Yang pertama adalah tidak ada TOT jelas sebagaimana pengadaan alutsista bekas, terlebih untuk status kapal perang yang akan dipensiunkan dari negara asalnya, maka sulit bagi negara pembeli untuk mendapatkan TOT atau Transfer of Technology. Dalam aspek bisnis, nilai pengadaan yang murah juga tak menguntungkan bagi sisi manufakturnya. Yang kedua, usia kapal dan biaya perawatan. Kian tuanya masa operasional kapal akan berimbas pada meningkatnya biaya perawatan pada Bremen Class yang akan dijual Jerman pada tahun 2021, yaitu F214 Lübeck. Kapal perang ini diluncurkan dari galangan Nordseewerke di Emden pada 15 Oktober 1987 dan mulai masuk ke Dinasan Angkatan Laut Jerman pada 19 Maret 1990. Nah, silahkan dihitung sendiri ya, berapa usia atau berapa tua usianya kapal perang ini. Yang ketiga, rudal Harpoon dan Sea Sparrow. Taring utama dari Bremen Class akan mengerucut kepada rudal anti kapal Harpoon dan rudal Hanut jarak sedang yaitu Sea Sparrow. Nah, untuk kedua jenis senjata tersebut sepertinya tidak termasuk dalam paket yang bisa diboyong langsung oleh Indonesia. Maklum, pengalihan jenis senjata atau jual kembali produk alutsista buatan Amerika membutuhkan proses dan persetujuan dari Washington, atau minimal peluncur kedua rudal dapat diterima Indonesia pada saatnya nanti. Yang keempat, biaya upgrade. Meski Bremen Class adalah kapal perang NATO dan sistem elektronik kapal perang TNI AL mengacu ke standar NATO, namun biaya upgrade pada kapal perang perlu dipersiapkan, terutama pada upgrade combat management system yang tentu tidak murah ya bos. Yang kelima, hanya satu kapal saja. Berbeda saat TNI AL mendatangkan perusak kawal Claude Jones Frigate Tribal Class dan Frigate Van Speyk Class, di mana dibeli bekas dalam jumlah lebih dari 2 unit. Maka Bremen Class untuk Indonesia hanya 1 unit. Pasalnya, dari 8 unit Bremen Class yang pernah dibuat, tinggal F214 Lübeck yang masih aktif pada saat ini. Dengan pengadaan hanya 1 unit, akan membawa kerentanan pada aspek suku cadang, lantaran tidak bisa dilakukan opsi kanibalisme perangkat seperti halnya pada pengadaan kapal perang TNI AL terdahulu. Dalam periode purna tugas suatu jenis kapal perang biasanya dilakukan secara bertahap hingga kapal penggantinya tiba, dan itu telah dilakukan TNI AL pada proses memensiunkan frigate Van Speyk Class yang totalnya ada 6 unit. Sekian yang dapat admin sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, and share aib channelnya ya. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf bila ada salah kata. Bye bye.